tokoh yang akan kita bahas ini coy, dia anak kandung Bima. Bisa terbang dia. Dan sekarang dia itu sedang meniti karir sebagai satria di Mobile Legends, Gathotkaca coy. Tapi dibalik karakternya yang luar biasa sebagai satria, ternyata Gathotkaca ini menyimpan masa lalu yang kalau dipikir-pikir bikin kita merasa iba coy, prihatin. Simak terus. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gini bro, setelah Pandawa ini kalah main dadu dengan Kurawa, kan akhirnya Pandawa kan diusir di hutan tuh, dan hidup di sana selama puluhan tahun. Nah di hutan ini, Werkudara akhirnya ketemu dengan Arimbi coy, seorang raksasa wanita, yang kemudian Arimbi ini jatuh cinta sama Werkudara. Tapi kenapa Arimbi mau-maunya jatuh cinta sama Werkudara? Kok bisa-bisanya raksasa jatuh cinta dengan manusia? Kenapa coba? Ya nggak kenapa-napa udah. Cinta itu nggak usah dicari sebabnya bro. Cinta ya cinta aja udah. Nah setelah beberapa tahun menikah, akhirnya mereka punya anak yang sekarang kita kenal dengan Gathotkaca. Gatot itu artinya bundar, bulat. Kaca itu artinya rambut. Itu karena Gathotkaca nih pada saat lahir, rambutnya udah panjang dan bahkan udah digelung ikal di atas ini bro. Jadi Gathotkaca ini lahir udah pakai konde. Nama pertama dia adalah Jabang Tetuko. Nah untuk sementara nih saya akan menggunakan istilah Jabang Tetuko ini, tapi tetap merujuk kepada si Gathotkaca. Pada saat lahir nih, semua negara itu gempar, geger. Semua orang di Jodipati, wilayah kesatriaan Bima, itu budek sama tangisan si Jabang Tetuko ini. Dan anehnya lagi bro, tali pusernya nggak bisa dipotong coba itu. Sampai semua alat-alat yang masuk kategori alat potong itu dikeluarin semua dari negara. Dan gak ada satupun yang berhasil. Jadi puser Jabang Tetuko ini kebal benda tajam selama setahun coba itu. Kemudian Arjuna nih, sebagai seorang paman yang baik, dia kemudian semedi, minta tolong pada dewa-dewa di Suralaya sana untuk ngasih apa kayak lah gitu ya, senjata kayak atau apa gitu, untuk motong si tali pusar Jabang Tetuko. Nah sedangkan di tempat lain nih, Karno, pamannya yang satu lagi, dia juga lagi semedi juga coy. Sedang meminta senjata untuk melengkapi perlengkapan perang dia. Akhirnya, Batara Narada sebagai rajanya para dewa bersedia nurunin satu senjata yang oke banget, top. Namanya Kuntowijoyo. Mau dikasih ke siapa senjata ini? Mau dikasihnya ke Arjuna. Ya kan kasihan bro itu bayi bro. Udah sampai setahun tali pusernya masih klewer, ya kan? Jadi Batara Narada ini dia lebih mementingkan senjata itu dipakai untuk keselamatan si bayi daripada untuk kepentingan alutsista. Dan menurut saya Batara Narada ini udah bener. Karena sesuai dengan kaidah usul fikih, Darul Mafasid Muqaddam ala Jalbil Masoleh. Jadi mencegah keadaan darurat itu lebih diutamakan daripada mengejar efek maslahat. Saya curiga nih, jangan-jangan Batara Narada ini pernah mondok dia. Habis itu Batara Narada turun bawa senjata Kuntowijoyo. Lah kok salah ngasih coba? Dikasihnya malah ke Karno. Ya Arjuna kan akhirnya nggak terima. Bro, itu senjata punya gua bro. Ya nggak bisa lah. Orang tadi Batara Narada ngasihnya ke saya kok. Ngaku-ngaku kamu. Gini loh bro, Batara Narada itu mau ngasihnya ke saya, tapi salah orang dia. Ngemeng aja lu. Akhirnya mereka ribut gak karu-karuan coy. Pada saat berkelahi itulah Arjuna berhasil ngambil ini sarung senjatanya alias warongkonya. Sedangkan bilah senjata yang tajam itu kebawa kabur sama Karno. Ya udah habis itu Arjuna turun pulang. Tapi beruntungnya nih coy, itu senjata emang top. Bayangkan nih, sarung senjatanya doang nih meskipun dari kayu nih, ternyata bisa dipakai untuk motong tali pusar Jabang Tetuko. Dan ajaibnya lagi coba ini, begitu dipotong, itu sarung senjata masuk meresap ke pusar Jabang Tetuko, akhirnya menjadi kekuatan dia. Karena secara fisik Jabang Tetuko ini mampu menyerap material di luar dirinya, lalu kemudian jadi kekuatan. Ya udah akhirnya dibikin serius oleh para dewa. Batara Narada lalu nyiapin tim, profesor, doktor semua itu dikumpulin jadi satu, nyiapin rencana matang. Kemudian dia nyiapin panci besar coy, dimana Jabang Tetuko itu direbus di situ, dimasak hidup-hidup, dicampur sama campuran-campuran besi, timah, baja, spandek, kawat bendrat.
Pokoknya semua material padat dicampur di situ supaya melebur ke struktur tulang Jabang Tetuko. Jadi Bathara Narada dan tim ini pionir bro untuk urusan rekayasa genetik bikin manusia jadi mutan bro. Wolverine sama Deadpool itu anak kemarin sore. Setelah selesai kan perlu dicek, perlu diuji coba. Caranya adalah Bathara Narada bawa Jabang Tetuko itu naik ke Kayangan sana. Karena posisi Kayangan itu sedang diacak-acak sama Pati Sepuku dari Trobolo Suket. Konon beritanya nih, desas-desusnya nih, Prabu Kalapracona sebagai Raja Trobolo Suket sana, dia itu naksir sama Supraba, seorang dewi yang paling cantik di Kayangan sana. Ya udah, akhirnya Pati Sekipu diadu deh lawan bayi. Pertarungan antara Pati Sekipu dengan Jabang Tetuko ini bikin semua orang bingung. Nggak ngerti mereka. Lah gimana coba? Itu bayi dipukul makin kuat, diinjek makin kuat, dibanting nih, makin kuat dia. Ya kan bingung Pati Sepuku akhirnya. Sementara kan nggak mungkin didiem-dieman aja coy. Masa berantem diem-dieman? Akhirnya Pati Sepuku ngaku kalah. Habis itu Jabang Tetuko diasuh sementara oleh Bathara Narada. Nah disinilah coy, Bathara Narada melancarkan proyek eksperimen tahap kedua untuk Jabang Tetuko. Begini, kalau di tahap pertama tadi kan Jabang Tetuko direbus di panci, di kuali doang, dicampur besi macam-macam tadi. Nah tahap kedua ini bro, Jabang Tetuko ini dilempar di Kawah Candra di Muka, di Gunung Jamur Dipa sana. Campurannya bukan lagi besi, bukan, tapi semua senjata-senjata sakti, senjata ampuh dimasukin di situ jadi satu. Ya ada pedang, ada celurit, ada kelewang, ada badik, ada AK-47. Pokoknya semua itu dimasukin semua di situ. Semalaman bro, Jabang Tetuko direbus. Pagi harinya nih, Jabang Tetuko sudah muncul, sudah lahir sebagai seorang dewasa. Dan dia bernama Gatot Kaca. Seorang pengabdi Pandawa tak kenal lelah. Seorang kesatria yang luar biasa. Tapi gini loh teman-teman, bagaimanapun ya Gatot Kaca itu kan bukan makhluk kekal, nggak abadi, cuman Allah doang yang kekal abadi. Akhirnya Gatot Kaca ini mati di tangan Karna di perang Baratayuda di Padang Kurusetra. Karna tahu nih bahwa kelemahan satu-satunya Gatot Kaca adalah senjata Kuntowijoyo. Maka Karna membidik Gatot Kaca yang waktu itu lagi terbang. Begitu melesat panah Kuntowijoyo, ternavigasi secara otomatis menuju ke Gatot Kaca. Tubuhnya melesat jatuh, menimpa kereta yang ditumpangi Karna. Keretanya ambiar coy. Tapi gini, kira-kira apa yang membuat kita itu harusnya merasa iba sama Gatot Kaca? Merasa prihatin. Bukankah dia itu kesatria yang keren? Bro, Gatot Kaca itu nggak punya sesuatu yang kita semua punya loh. Dan jangan-jangan itu adalah senjata pamungkas yang sesungguhnya. Apa itu coy? Kenangan masa kecil. Gatot Kaca nggak tahu betapa indahnya dan istimewanya dibelai seorang ibu. Betapa serunya mendapatkan pembelaan seorang bapak. Batin dia nangis bro, kalau ngelihat ada anak kecil ngejar-ngejar layangan, mandi air hujan, main kelereng, petak umpet. Gatot Kaca jadi dewasa dalam semalam di peristiwa Candra di Muka. Ada ruang batin dia yang kosong dan itu menyiksa dia. Dan memang begitulah bro. Kalau ada orang yang terlalu dipaksakan cepat dewasa, pasti ada kemungkinan ruang batin dia yang hampa, gelap, kosong. Tapi yang kosong itu lebih baik daripada masa kecil yang berisi tekanan, kecemasan, ketakutan, bahkan kekerasan coy. Padahal salah satu bahan baku penting dalam membentuk karakter manusia adalah sejarah masa kecilnya. Terima kasih Pak Seduluran Selawase. Wassalamualaikum.